Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tonton supaya lulus. Sambungan FR dari Mr. Egg ya. Jadi FR yang ke-9-nya kedudukan dan tata urutan UUD implementasi 2 soal. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah undang-undangan paling terbaru ya tentang tata urutan UUD ya. Jadi berdasarkan undang-undang yang terbaru ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi yang tertingginya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 ya. Kemudian ketetapan MPR. Setelah itu adalah undang-undang dan Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Kemudian nomor 4-nya adalah peraturan presiden. Di bawahnya ada peraturan menteri. Kemudian di bawahnya lagi adalah peraturan provinsi. Dan di bawahnya lagi adalah peraturan daerah, kabupaten, atau kota ya. Jadi begitu ya. Jadi yang paling rendah itu peraturan daerah, kota, dan paling tinggi itu adalah UUD 45 ya. Kemudian FR yang ke-10-nya adalah sikap bela negara ya, 2 soal. Ini sudah sering dibahas ya. Bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan ya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing ya. Ini berdasarkan undang-undang ada 4 ya. Dan pengabdian sesuai profesi ini cakupannya luas ya. Kemudian FR nomor 11-nya adalah nasionalisme 5 soal implementatif ya. Jadi nanti akan ada soal 5 ya tentang nasionalisme cuma berbentuk implementasi ya. Atau biasa juga disebut penalaran ya. Oke. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila yang ketiga ya. Karena di butir-butir Pancasilanya ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, kemudian persatuan kesatuan, dan lain-lain ya. Kemudian pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 mengandung semangat nasionalisme di bidang. Ini adalah pasal tentang budaya ya. Jadi pasal 32 itu berisi tentang kebudayaan ya. Kemudian salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah bahasa ya. Karena bahasa Indonesia adalah akar rumputnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa pasar ya. Jadi disebarkan melalui perdagangan ya dan penyebaran agama ya pada masa lalu. Kemudian salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri. Sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Paham ini disebut dengan primordialisme, chauvinisme, pragmatisme, non-integralistik, atau etnosentrisme. Jawabannya etnosentrisme ya, karena etno itu berasal dari kata etnis ya, dan etnis itu adalah suku ya. Kemudian integrasi nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu titik-titik kesatuan bangsa, kesatuan berbangsa, kesatuan bernegara, kelompok nasional, identitas nasional, atau kelompok kebangsaan. Jawabannya adalah identitas nasional ya. Kemudian FR yang ke-12-nya adalah tentang ide pokok kalimat utama.
Trik tentang ide pokok dan kalimat ini sudah dibahas di FR hari ke-8 ya, bisa dicek. Kemudian ada kalimat efektif ya, pembahasan lengkap di FR hari ke-11 dan 12. Tapi kita ulang lagi ya sedikit. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak memiliki makna ganda sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran ya. Setidaknya memiliki dua unsur penyusun kalimat SP, subjek predikat yang jelas, menggunakan bentuk kata atau frasa imbuhan yang sejajar satu sama lain, baik dalam fungsi maupun bentuknya, sistematis dan tidak bertele-tele, tidak bermakna ganda, mudah dipahami, logis, kepaduan, kehematan kata ya. Contoh korban tabrakan itu dipapa Eka ke pinggir jalan. Semua mahasiswa semester 3 harus mengikuti studi tour. Kalimat tidak efektif atau rancu adalah kalimat yang susunannya kacau dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga maksudnya sulit dipahami. Ciri-ciri kalimat rancu. Rancu karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pemakaian preposisi yang tidak pada tempatnya, misal di depan subjek, tidak menempatkan keterangan pada posisinya. Contoh dalam bahasa Indonesia tidak mengenal tensis. Seharusnya dalam bahasa Indonesia tidak dikenal tensis. Kepada hadirin dipersilahkan duduk, seharusnya hadirin dipersilahkan duduk, dan lain-lain. Kemudian FR yang ke-13-nya adalah penggunaan tanda koma yang benar. Jadi tanda koma ini sering digunakan ya setelah tanda titik. Tanda koma ini biasanya adalah penjedaan ya kalau ketika sedang berbicara. Namun secara konteks tulisan, tanda baca memiliki kaidah tertentu ya. Jadi tanda koma digunakan untuk menyebut unsur benda lebih dari 2 ya. Berarti 3 ke atas menggunakan tanda koma ya. Seperti di dalam bangunan ini terdapat ruang utama, ruang kecil, dan gudang. Karena ini ada lebih dari 2 ya, berarti pakai koma. Vanessa memelihara beberapa hewan melata seperti ular kobra, kadal, iguana, dan kura-kura. Ini juga lebih dari 3 ya, jadi pakai koma. Kemudian tanda baca koma digunakan sebelum konjungsi intrakalimat kata hubung dalam kalimat majemuk setara. Seperti kata tetapi, melainkan, kecuali, sedangkan, padahal. Jadi ini ada jembatan keledainya ya untuk menghafal ini konjungsi ini, yaitu teh mela sedang kecut, yaitu pada kemudi. Teh adalah tetapi, mela melainkan, sedangkan, kecut kecuali, yaitu atau yakni ya, pada, padahal, kemudi, kemudian. Nah, jadi sebelum kata tetapi itu ada koma ya. Sebelum kata sedangkan juga ada koma. Sebelum kata yaitu juga ada koma. Sebelum kata padahal juga ada koma. Dan sebelum ada kata kemudian juga ada koma. Saya akan mendirikan wahana permainan di tempat wisata ini, koma. Tetapi pengelola belum memberikan izin ya. Jadi gitu. Konjungsi, sebelum kata konjungsi ada koma ya. Dia adalah orang yang jenius dan transparan, sedangkan adiknya hanyalah pemuda biasa tanpa prestasi membanggakan. Jadi begitu ya. Teh mela sedang kecut, yaitu pada kemudi. Itu ya. Kemudian tanda koma juga biasanya diikuti oleh tanda titik 2 ya. Sebelum tanda koma biasanya ada juga yang pakai titik 2. Seperti kita harus membawa barang-barang mewah, titik 2 ya. Laptop, iPod, dan tablet. Ini betul ya. Kemudian kita harus membawa barang-barang mewah, misalkan laptop, iPod, dan tablet. Ini juga betul ya. Kalau yang salah tuh kita harus membawa barang-barang mewah, misalkan titik 2. Nah ini salah ya. Kalau setelah kata misalkan jangan ada titik 2 ya.
Setelah kata misalkan juga jangan ada koma ya. Jadi kaidah yang benarnya adalah setelah kata misalkan jangan ada koma atau jangan ada titik dua ya. Kemudian tanda koma digunakan setelah konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Jadi ini ada jembatan keledainya. Jembatan keledainya adalah sebelum Dede jadi akta. Sesungguhnya selain itu sudah kecut. Nah, polanya adalah kalimat titik kecuali itu koma ya. Kalimat titik jadi koma kemudian kalimat lagi. Contohnya Depina sudah berobat ke dokter dan hendak menebus obat yang diresepkan dokter, titik ya. Akan tetapi, koma, obat yang diresepkan tidak tersedia di apotek rujukan. Ya, mengikuti pola ini ya. Polisi telah menangkap begal yang meresahkan masyarakat, titik. Jadi, koma ya, wilayah ini aman untuk sementara. Jadi seperti itu ya. Aturan yang ketiga ya. Kemudian tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak klausa dari induk klausa. Jadi anak klausa, koma, induk klausa. Contoh. Oh ya, ini kata-katanya adalah agar supaya meskipun walaupun jika asalkan dan lain-lain ya. Contohnya ketika ayah sedang mandi, koma, maling beraksi. Induk klausanya nih. Agar nilai ulanganmu memuaskan, koma, belajarlah dengan tekun dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Meskipun Indonesia dijuluki negara swasembada pangan, koma, faktanya kita masih mengimpor bahan kebutuhan pokok dari luar negeri. Dimanapun kita berada, koma, jangan lupa untuk patuh terhadap aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Jadi gitu ya. Antara anak klausa dan induk klausa ada koma dengan diawali kata ketika, agar, meskipun, dimanapun. Kemudian aturan yang kelima, tanda baca koma digunakan setelah frasa keterangan tambahan yang diawali oleh preposisi dengan di dalam, agar, dari, dan lain-lain. Tempat, tujuan, informatif ya. Contohnya, dengan adanya aturan tentang pembatasan kelahiran, koma, populasi penduduk diharapkan bisa ditekan. Kemudian dalam kesempatan ini, koma, saya mengimbau masyarakat untuk peduli lingkungan. Kemudian untuk mengatasi kemacetan parah di jalur puncak, koma, kepolisian memberlakukan sistem buka tutup satu arah. Jadi koma ini rata-rata digunakan untuk menjeda ya. Kalau kita membaca berita itu kan suka ada jedanya ya. Nah, jeda itu koma gitulah. Cara meraba-rabanya ya. Jika frasa keterangan ada di akhir kalimat, penggunaan koma tidak diperlukan sebelum frasa keterangan tersebut. Contoh, populasi penduduk diharapkan bisa ditekan dengan adanya aturan tentang pembatasan kelahiran. Kalau ada kata-kata dengan, nggak usah pakai ada koma ya. Kemudian saya mengimbau masyarakat untuk peduli lingkungan dalam kesempatan ini. Ini juga nggak harus pakai koma kalau ada kata dengan, dalam. Terus kata untuk juga nggak harus pakai koma ya. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan nama dari gelar ya, dengan catatan gelar yang dimaksud disimpan setelah nama diri. Perhatikan setiap penggunaan tanda baca titik dan koma. Contoh, nah ini sering keluar ya di SKD. Wulan Guritno, koma, spasi ya, titik, M titik PD titik ya. Hilki Prawesti, koma, spasi, S titik PD titik koma MH. Ini gelarnya ada dua ya, sarjana pendidikan, master hukum, M titik H titik ya.
Reza Rahadian, koma, spasi, SP titik KK titik. Seperti itu ya penggunaan koma. Jadi koma itu digunakan setelah nama, setelah gelar yang pertama. Seperti itu ya. Terus tanda baca koma digunakan sebelum tanda petik dalam kutipan atau kalimat langsung. Contoh, ayah berkata koma, tanda petik, mereka itu intel, titik, tanda petik. Mereka itu intel, koma, jawab ayah, koma, kamu harus hati-hati. Wijin berkata, koma, suara Gisel cukup merdu ketika menyanyikan lagu-lagu keroncong. Seorang siswa bertanya, koma, kapan aku mendapatkan giliran bertanya. Seperti itu ya. Kemudian tanda baca koma digunakan untuk mengapit atau mengawali keterangan penjelas atau frasa apositif setelah subjek, komplement, pelengkap, atau objek dalam kalimat. Contoh, Asanti, koma, istrinya Anang Hermansyah, koma, adalah penyanyi jazz yang kini beralih profesi jadi bintang iklan. Kemudian Brazil, koma, sebagai negara kiblatnya sepak bola, koma, melahirkan pemain-pemain sepak bola bertalenta ya. Bagian kalimat yang di huruf miring adalah apositif atau keterangan penjelas. Jadi ini adalah keterangan penjelas ya. Setelah keterangan penjelas itu ada koma. Kemudian FR yang ke-14-nya adalah kalimat mengandung kata tidak baku masing-masing satu soal. Nah, kalau membahas kalimat baku tidak baku itu luas ya. Karena ini sifatnya hafalan dan juga banyak ya. Kalau kalian beruntung, kalian bisa menemukan soal yang kalian hafal kata bakunya. Tapi kalau misalnya kalian dapat soal yang kata bakunya tidak kalian hafal, yaitu resikonya ya. Cuman kalau buat referensi atau ingin nilai sempurna, kalian harus menghafal ya kata-kata baku. Soalnya kata-kata baku ini ada banyak ya. Seperti abjad, bakunya pakai D, yang ini pakai T. Advokat, bakunya pakai ini ya, V. Ini pakai P. Adesi, ini pakai H, ini nggak pakai. Seperti itu ya. Untuk aktif itu pakai F, bukan pakai P. Untuk aktivitas pakai V, bukan pakai F. Seperti itu. Dan ini materinya luas ya kalau kata baku. Kalian ya untung-untungan sih kalau kata baku ya. Apotek, yang betul apotek ya, bukan apotik. Kemudian andal, yang betul andal bukan handal, nggak pakai H ya. Yang betul antre bukan antri. Artefak bukan artifak. Asas pakai S bukan pakai Z. Asik pakai Y bukan pakai I ya. Atmosfer bukan atmosfer. Autentik bukan otentik. Azan pakai Z bukan pakai DZ. Balik nggak pakai H. Baterai bukan baterai. Bertanggung jawab dipisah bukan digabung. Ballpoint bukan ballpen ya. Budget bukan budget. Bowling bukan bowling. Seperti itu ya. Cabai bukan cabe. Cendek
Cendekiawan bukan cendikiawan. Cengkih bukan cengkeh. Daftar bukan daftar. Dahsyat bukan dasyat. Oke. Karena materinya masih banyak ya, jadi disambung ke video berikutnya ya. Tapi untuk FR sudah selesai ya dari Mr. X ini. Selanjutnya akan dibahas detail dari FRTU ya. Karena FRTU-nya juga lumayan detail ya. Dan kalau dibahas videonya bisa panjang. Oke. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Anime CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.